Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah baik, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembelajarannya kita, yakni masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Ya, namun sebelum kita memulai proses belajar mengajar, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ya, jika sudah, mari kita langsung ke materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, nandaku sekalian, kita telah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang pertama apa? Makhluk hidup itu bernapas, kemudian makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Ini sudah pasti ya, namanya seperti yang saya jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan dan minum. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, yang terakhir adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Saya harap ini ciri-ciri makhluk hidup adik-adik selalu diingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu bergerak dengan menggunakan kakinya ya, sementara ikan berenang dengan menggunakan siripnya, sama dengan cicak makanya di dinding ya. Jadi kenapa ikan itu dia bergerak bergerak dengan cara berenang? Karena hidupnya di dalam air ya, itu selalu diingat. Sama dengan cicak ya, cicak dia bergerak dengan cara merayap di dinding ya. Nah, cara bergerak hewan itu dia berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan siripnya, ada yang menggunakan kakinya, ada yang cara dengan melompat ya, ada yang seperti melata, memanjat, dan bergelantungan. Itu cara-cara bergerak hewan. Nah, kalau yang bergerak dengan menggunakan siripnya itu misalnya seperti antara lain paus, lumba-lumba ya. Cara berenang itu seperti misalnya lebah ya, capung, belalang. Dengan cara berjalan itu misalnya seperti angsa, itik ya, kuda, gajah, dan lain-lain. Sementara dengan cara melompat itu antara lain kanguru, katak, kelinci, itu dia bergerak dia dengan cara melompat. Nah, sementara dengan cara melata itu antara lain seperti cacing, ular. Nah, yang terakhir misalnya dengan cara bergelantungan ya, itu seperti adalah orang hutan, kera, dan lain-lain. Ini cara-cara bergerak hewan ya. Ini diingat ya anandaku sekalian. Nah, tadi kita sudah mengetahui cara-cara bergerak hewan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, sekarang kita akan mempelajari cara tumbuhan bergerak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tumbuhan daun putri malu dan bunga matahari. Nah, bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Nah, jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah
datangnya sinar matahari. Nah, gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau melindungi dirinya. Nah, pernahkah adik-adik menyentuh daun putri malu ya seperti ini ya? Bandingkan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Nah, daun putri malu ya, ini ketika kita sentuh maka akan segera mengatup ya seperti ini ya. Ketika kita sentuh dia akan mengatup ya seperti ini ya. Nah, demikian juga jika udara di sekitarnya itu sangat berpengaruh, misalnya pada saat dingin atau saat malam hari. Nah, contoh lainnya adalah ini, bunga matahari. Nah, bunga matahari bergerak sesuai datangnya arah sinar matahari, di mana pada saat di pagi hari bunga matahari itu akan menghadap ke arah timur mengikuti cahaya matahari. Sementara pada saat tengah hari atau siang hari bunga matahari itu akan menghadap ke atas, dan pada saat sore hari bunga matahari itu akan menghadap ke arah barat ya. Lagi-lagi dia mengikuti cahaya matahari. Nah, makhluk hidup itu dapat bernapas ya, tentu saja ya. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda, di mana manusia bernapas dengan paru-paru yang ini ya, yang terletak di rongga dada, sementara ikan itu dia bernapas dengan menggunakan insannya ya. Nah, apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Nah, alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, jadi itu dia adik-adik perlu diketahui bahwa tumbuhan juga itu bernapas. Nah, alat pernapasannya dinamakan dengan stomata atau permukaan daun atau mulut daun. Nah, anandaku juga sekalian perlu ketahui berbeda cara proses hirup dan pengeluaran yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan manusia. Nah, jika manusia dia itu menghirup oksigen ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sedangkan tumbuhan ya, dia itu menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia tadi dan diolah atau diproses sehingga dia mengeluarkan oksigen. Jadi oksigennya kita itu insya Allah tidak akan habis selama juga tumbuhan di sekitarnya kita itu masih ada. Jadi adik-adik jangan pernah kita merusak tumbuhan ya, atau apalagi sampai menebangnya ya, itu sangat dilarang, karena ketika itu dirusak atau ditebang maka bisa berpengaruh juga dengan oksigen yang kita hirup ya, perlu diketahui itu ya adik-adik. Nah, kita lanjut. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Nah, coba adik-adik ingat kembali, pastinya pada saat adik-adik masih bayi dan sekarang itu tinggi dan berat badannya itu pasti berbeda ya. Ini menandakan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang. Sama halnya juga dengan hewan dia dari proses bertelur kemudian menjadi anak ayam sampai menjadi ayam dewasa. Sama halnya juga dengan tumbuhan ya, tumbuhan juga dia mulai dari proses biji sampai mengeluarkan daun dan menjadi tumbuhan yang seperti ini ya.
Itu menandakan bahwa setiap makhluk hidup itu pasti dia tumbuh dan berkembang ya. Oke, kita lanjut. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tentunya kita sebagai manusia ya, cara berkembang biaknya kita pasti dengan cara melahirkan. Nah, berbeda dengan hewan. Hewan dia ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan dan bertelur. Nah, kita akan mempelajari itu ya, bagaimana cara perkembangbiakan hewan ya. Cara perkembangbiakan hewan itu dia dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah hewan bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Nah, kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu sangat banyak macamnya. Contohnya seperti ayam ya, itik dan ikan ya. Nah, hewan yang berikutnya adalah hewan beranak ya, atau biasa disebut dengan vivipar. Nah, kelompok hewan ini itu berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan ini seperti sapi, kambing, dan kucing. Nah, ini seperti ini contohnya adik-adik. Ini sapi, ini kambing. Nah, yang terakhir itu adalah hewan bertelur dan beranak atau yang biasa disebut dengan ovipar. Nah, kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak itu seperti ular, masih ada lagi kuda laut, pari, itu dia berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Kepekaan makhluk hidup itu berbeda-beda terhadap rangsangan. Nah, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita ya. Nah, begitu juga dengan daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh ya. Coba kita pasti menyentuh daun putri malu yang semulanya seperti ini, ketika kita sentuh dia akan menutup daunnya ya, seperti ini. Nah, ada juga buah pada pohon pacar Cina yang ini. Nah, akan meletus jika disentuh. Ini ketika yang buahnya ini ketika kita sentuh dia akan meletus ya ketika kita sentuh. Nah, kemudian ada juga landak atau ular kaki seribu. Dia menggulungkan badannya jika kita sentuh seperti ini. Nah, ini adik-adik adalah menandakan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lainnya juga merupakan bagian dari syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya. Itu adik-adik perlu pahami ya. Oke, pada pembelajaran kali ini mungkin kita cukupkan ya. Saya harap apa yang memang saya sudah sampaikan tadi adik-adik itu mengingatnya dengan baik ya. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.